Selamat siang semuanya. Pada Ya, kesempatan kali ini kami dari kelompok kelompok apa ya nggak tahu namanya. Pokoknya ada beranggotakan Irfan, Zainal, Anam, Syafiq dan saya sendiri Rizky Novendra. Jadi pada kali ini kita akan membahas nih tentang peran perpustakaan bagi pustakawan dalam pembelajaran COVID. Oke, jadi sebelum memulai topik ini mungkin saya akan menanyakan ya beberapa pertanyaan nih ke teman-teman. Pertama, apa sih yang kalian ketahui nih tentang perpustakaan gitu? Jadi pendapat kalian nih tentang perpustakaan ini seperti apa ya? Jadi dimulai dari Irfan dulu kali ya. Gimana Van? Jadi pendapat kamu tentang perpustakaan. Jadi apa sih perpustakaan itu? Gitu. Silakan. ya, makasih Rizky. Kalau dari perspektif aku sendiri, perpustakaan sebuah institusi yang dimana di dalamnya itu mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan yang tercetak dan juga terekam, baik itu ya bentuk tulisan yang emang secara apa ya, kan biasanya tulisan itu kan ada anunya eh, apa namanya konsepnya sendiri, tapi yang dimasukkan ke dalam perpustakaan kan emang banyak sekali dari sejarah ataupun tulisan-tulisan majalah, koran dan lain-lain. Jadi intinya perpustakaan adalah ya tempat untuk menyimpan dan juga merawat sebuah data ataupun tulisan pengetahuan yang direkam baik dari zaman dahulu ataupun saat ini. Dari saya sendiri begitu, Mas Rizky. Jadi perpustakaan itu ya tempat buku atau majalah-majalah gitu ya. Lalu Ya, Mas Anam nih, gimana? Mas Anam pendapat Mas Anam perpustakaan itu seperti apa coba? Silakan Mas Anam. Oke, suara saya masuk ya? Masuk. Masuk masuk masuk. Nah, kalau menurut saya perpustakaan itu adalah tempat atau ruangan yang ada di sebuah institusi, lah itu sekolah, lah itu sekolah dasar, SMP atau apapun, di mana itu isinya adalah orang-orang yang ingin belajar atau pelajar atau entah mahasiswa atau entah itu suatu kabupaten atau kecamatan yang memang ingin memberikan sebuah edukasi kepada masyarakatnya. Soalnya di perpustakaan itu isinya seperti yang kita lihat ya, isinya itu buku, isinya itu adalah ilmu-ilmu yang mungkin lebih kepada tulisan, ilmu-ilmu yang lebih kepada tulisan yang berbentuk ya ilmu yang berbentuk kepada tulisan. Jadi harus dibaca ya temannya. Nah, menurut saya perpustakaan itu adalah tempat untuk orang yang ingin menambah ilmu pengetahuan dengan dengan perantara membaca tulisan. Mungkin itu sih yang dapat saya. Oke. Jadi menurut Mas Anam nih perpustakaan itu tempat atau ruangan yang berisi orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu ya. Oke. Lanjut nih. Kalau Syafiq sendiri gimana pendapatnya? Ya, dari saya sendiri, menurut saya perpustakaan itu merupakan tempat yang isinya buku-buku ilmu pengetahuan yang 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 biasa digunakan oleh orang yang ingin belajar atau mencari tahu ilmu-ilmu pengetahuan. Di perpustakaan biasanya nggak cuma buku doang isinya, ada juga kayak tempat apa namanya komputer gitu buat ngakses internet, ada 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 tempat istirahat juga, ya seperti itu Mas Rizky. Oke, berarti pendapatnya kurang lebih sama ya kayak Anam. Jadi tempat atau ruangan yang berisi buku-buku dan orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan di sana juga ada tempat buat istirahat, atau untuk
uh, hening, tempat-tempat penting untuk belajar dan berisi banyak komputer gitu ya. Lanjut kita ke Zainal. Zainal gimana nih Kalau pendapatnya? menurut saya, perpustakaan sendiri itu bisa dikatakan sebagai ladang. Ladang di sini tentunya ladang ilmu. Di mana di perpustakaan itu ada banyak sekali vegetasi. Misalkan kalau di ladang ada tanaman, sayuran, dan lain sebagainya, kita bisa cari dan kita bisa temukan apa yang kita inginkan dan yang kita butuhkan. Nah, begitu juga perpustakaan. Di perpustakaan ini banyak sekali macam-macam buku yang telah digolongkan oleh pustakawan tentunya, sehingga kita bisa mencari apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Kalau kutub buku, orang-orang yang senang membaca buku bisa mengatakan bahwa perpustakaan adalah ladang ganja, yang membuat mereka kalau mengkonsumsi satu buku, membaca satu buku, mereka akan eh, bertambah minatnya atau kecanduan untuk membaca buku itu sendiri. Begitu, Mas Rizky. Oke, oke, seru-seru. Jadi perpustakaan itu seperti ladang ya, ladang ganja. Jadi jika orang sudah mengkonsumsi buku atau istilahnya tadi ganja itu ya, jadi orang kecanduan ingin membaca buku lagi dan lagi. Oke, oke lanjut mungkin ke pembahasan berikutnya. Jadi kan perpustakaan itu kan sumber informasi ya yang memainkan peran penting dalam pembangunan nasional dan merupakan sarana pendukung dalam pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui nih di dunia ini kan sedang mengalami kekacauan ya akibat pandemi COVID-19 yang disebabkan sama virus SARS-CoV-2 itu, di mana virus ini kan dari Cina. Nah, menurut teman-teman nih di saat pandemi seperti sekarang nih, peran perpustakaan itu seperti apa? Gitu. Jadi menurut kalian nih peran perpustakaan di saat pandemi itu seperti apa? Kita mulai dari Zainal dulu kali ya. Silakan Zainal. Ya, untuk peran perpustakaan dalam masa pandemi tentunya tidak jauh beda saat masa yang normal. Karena perpustakaan hakikatnya melayani kita untuk mengakses sumber informasi, sumber ilmu yang dimiliki oleh perpustakaan tersebut. Yang beda hanyalah mungkin pelayanan yang biasanya dilaksanakan secara offline atau langsung, kemudian karena pandemi yang dibatasi segala aktivitas keseharian manusia, yang awal-awal pandemi pun stay home, nggak boleh keluar rumah sama sekali. Nah, itu tentunya sangat berdampak pada semua kalangan, terutama di sini adalah pelajar yang umumnya mereka butuh akses informasi atau akses ilmu yang mereka butuhkan, baik itu dari tingkat SD, SMP maupun SMA. Dari pengalaman saya, saudara saya itu membutuhkan sebuah buku untuk kepentingan keilmuan atau membuat makalah dan lain sebagainya, itu kesulitan, sehingga harus kalau mau meminjam buku itu ada kekhususan, kemudian bukunya dikirim ke rumah. Dan itu biaya ongkos kirim dan lain sebagainya juga harus ditanggung oleh yang meminjam, seperti itu. Gitu, menurut saya kalau peran perpustakaan dalam masa pandemi tidak jauh beda dengan saat masa normal, hanya pelayanan saja yang berbeda. Oke, jadi tidak jauh beda ya saat normal dan saat pandemi, dan ya yang beda hanya pelayanannya aja ya. Oke, setelah itu siapa lagi nih? Syafiq kali ya? Silakan Syafiq, gimana nih pendapatnya? Ya kurang lebih sama kayak seperti Mas Zainal, fungsinya sama, buat ngakses informasi, buku, dan sebagainya. Bedanya cuma di pelayanannya, yang dulunya harus datang ke perpustakaan untuk ngakses buku, sekarang bisa lewat internet buat buat kayak minjem buku, buat ngakses informasi buku dan sebagainya. Seperti itu Mas Rizky. Oke, berarti tidak jauh beda ya sama pendapatnya Zainal. Kalau Anam gimana nih? Anam, ayo Anam. Ya, kalau menurut saya ya, kan kalau pada saat masa pandemi itu hampir semua akses itu ditutup ya, entah itu pendidikan, entah segalanya, karena masalahnya itu kita tidak bisa berkontak langsung dengan sesama kita ya. Yang menjadi masalah kan itu. Nah, kalau menurut saya mungkin perpustakaan, mungkin kalau pustakawan atau mungkin perpustakaan yang kita kan biasanya ada di kabupaten itu sudah ada perpustakaan.
yang bertingkat seperti di kabupaten semacam itu kan. Kalau menurut saya, saran saya membuat sebuah aplikasi di Android yang isinya itu pelayanan pustakawan yang seperti pada umumnya di perpustakaan. Kan yang lebih susah kan kita kalau mau meminjam buku kan, mungkin di situ. Jadi kalau kita mau meminjam bisa mengontak. Kalau seandainya harus ada ongkir ya kita harus siap membayar. Nah, kalau dari sisi membuat aplikasi, entah membuat website atau apapun, itu kan yang menjadi masalah kan orang-orang yang tidak orang-orang yang berada di pedalaman mungkin kan, mungkin orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang sekolah, yang dia sebenarnya tidak punya buku dan dia mengandalkan perpustakaan. Nah, berarti pustakawan-pustakawan yang ada di perpustakaan itu harus membentuk sebuah tim yang mungkin entah dari pustakawan sendiri, entah dia bekerja sama dengan satgas-satgas COVID yang bertujuan untuk mencerdaskan daerah-daerah yang mungkin sangat terpencil, sudah susah sinyal, tidak punya HP, ya, semacam itu kan harus didatengin, solusinya kan harus didatengin. Nah, itu membuat tim di sana, entah membuat perpustakaan kecil, entah mengantarkan buku-buku yang mungkin sangat dibutuhkan sama orang-orang yang ingin belajar di sana, entah dari umur yang sudah tua, entah dari umur yang sangat kecil, harus menyediakan hal semacam itu. Nah, itu menurut saya di situ peran perpustakaan di masa pandemi. Oke, berarti keren sarannya. Jadi menurut Mas Anam nih perpustakaan tuh harus menjemput bola gitu ya ke masyarakat yang kurang mendapatkan akses. Oke, jadi keren sarannya. Lanjut nih ke Irfan. Irfan gimana nih perpustakaan dalam masa pandemi itu gimana? Kalau dari pendapat saya, karena semakin berkembangnya zaman kan teknologi juga semakin maju. Sebenarnya untuk aplikasi perpustakaan online kan sudah ada. Yang menjadi PR dari kita dan juga mereka adalah bagaimana memasifkan aplikasi ini sehingga banyak orang di luar sana yang belum mengerti, jadi mengerti. Apalagi kita kan sebagai mahasiswa semester 5 itu sangat membutuhkan sebuah literatur, gimana jurnal, artikel, ataupun bacaan-bacaan lainnya. Sebenarnya memasifkan itu juga bisa membuat duplikasi buku yang ilegal itu berkurang gitu. Soalnya kan yang dipinjamkan oleh perpustakaan itu buku-buku yang legal, otomatis kan, buku-buku yang legal. Dan juga saya punya aplikasi Ilpusnas online, itu benar-benar emang ya membantu sekali gitu. Banyak buku-buku yang disediakan di sana, dan juga nggak bisa di screenshot itu sebuah ya biar nggak ada sebuah duplikasi yang secara ilegal gitu. Tapi PR-nya yaitu untuk memasifkan aplikasi atau sebuah ya perpustakaan gitu. Intinya itu. Lalu yang membuat berbeda itu apa sih sebenarnya antara sebelum pandemi dan juga sesudah pandemi? Sebenarnya yang membuat sangat berbeda itu vibes-nya. Kita kan datang ke perpustakaan biasanya mencari ketenangan ketika membaca buku. Karena di sana kan dijaga sekali untuk ketenangannya gitu. Sedangkan kalau misalnya kita perpustakaan online kita meminjam buku ya, kita ya kayak vibes-nya kurang gitu. Kan kita biasanya kita sendiri ke perpus UNS gitu kan. Kita berkaca dari UNS sendiri. Kita biasanya ya cari tempat sepi, lalu kita nugas di sana. Itu kan vibes-nya kayak bisa serius dan juga bisa ya tugasnya otomatis bisa cepat selesai gitu. Kalau kita vibes-nya untuk belajar situ kan kerasa banget, apalagi buku-bukunya sana kan banyak banget untuk mendukung, menunjang untuk menggarap tugas. Itu sih untuk perpustakaan di zaman pandemi ini gitu. Betul banget, Pan. Jadi vibes-nya tuh beda ya. Jadi saat pandemi itu sama sebelum pandemi itu emang beda. Jadi kalau sebelum pandemi kan kita ke perpustakaan emang mencari keheningan, mencari ketenangan untuk mengerjakan tugasnya. Nah, berangkat dari masalah-masalah tersebut kan
berarti perlu inovasi-inovasi ya. Nah, menurut kalian nih peran perpustakaan nih bagi pustakawan dalam pembelajaran di masa COVID-19 itu seperti apakah perlu inovasi seperti yang Anam sama Irfan bilang, ada aplikasi atau jurnal-jurnal online yang bisa diakses semua masyarakat. Nah, pendapat kalian mengenai peran perpustakaan bagi pustakawan dalam masa pandemi ini seperti apa gitu? Kita mulai dari Mas Anam dulu. Gimana Anam? Tadi soalnya menyarankan membuat aplikasi dan menjemput bola ke masyarakat yang kurang akses. Nah, gimana nih Mas? Ya kalau menurut saya ya, soalnya kan kita udah mengalami pandemi ini sudah hampir 2 tahun lebih. Kan kita juga benar-benar dituntut apapun, entah dari perseorangan mencari uang sendiri, apapun sendiri, masih makan sendiri, itu pun masih dibatasi oleh protokol kesehatan, walaupun itu memang tujuannya baik. Tapi secara nyatanya orang itu sekarang lebih fokus untuk mencari makan daripada dia memperdalam ilmunya. Berarti kan untuk pikiran orang-orang yang mungkin udah seumuran untuk mencari nafkah ya, bukan anak kecil, itu pikirannya udah bukan belajar lagi. Berarti kan pada akhirnya itu pustakawan, entah itu guru, entah apa, entah yang mempunyai relasi dengan pendidikan, itu harus selalu mensosialisasikan tentang pentingnya perpustakaan. Soalnya kebanyakan kalau udah hubungannya orang yang udah kerja, itu kan biasanya mereka meninggalkan pendidikan. Padahal kalau mereka sering membaca, membaca literasi, itu kan mereka akan lebih, wawasannya akan lebih luas. Mungkin mereka akan bisa mengembangkan sebuah pekerjaan, entah dia bisa apapun, intinya menjadi orang yang lebih cerdas dari sebelumnya. Jadi kalau menurut saya pustakawan itu harus sering-sering bersosialisasi, yang jelas harus sesuai dengan protokol kesehatan. Gitu. Makanya saya tadi menyarankan membuat tim untuk berkeliling, entah membuat perpustakaan keliling, entah ditujukan di suatu daerah untuk membuat perpustakaan di situ, atau bagaimana. Intinya harus memperkuat sosialisasi ya, lebih kepada menjemput bola tadi. Lalu pada saat masa pandemi ini orang itu lebih fokus pada kesehatannya, kepada pekerjaan, kepada makan sehari-hari di situ. Jadi mungkin dalam hal pendidikan mereka sudah bukan meninggalkan, tapi tidak begitu memikirkan hal itu. Intinya anaknya sekolah udah. Menurut saya di situ. Oke, perspektifnya bagus. Jadi kita bisa melihat perspektif dari sudut lain. Jadi gitu ya. Jadi menurut Mas Anam itu perpustakaan atau pustakawan itu harus sering mensosialisasikan kepada masyarakat itu ya tentang bagaimana itu perpustakaan. Jadi baik itu ada perpustakaan keliling atau mereka memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perpustakaan. Oh, keren. Lanjut ke Syafiq. Syafiq gimana nih? Ayo, silakan. Ya mungkin pada masa pandemi ini pustakawan dituntut buat bikin inovasi-inovasi kayak yang tadi dibilang juga Mas Anam buat perpustakaan keliling, atau tadi juga dibilang bikin aplikasi buat bikin perpustakaan online. Jadi nanti masyarakat bisa tetap mengakses perpustakaan, nggak harus datang ke tempatnya, tapi bisa juga lewat aplikasi atau lewat tadi yang perpustakaan keliling. Seperti itu Mas Rizky. Oke, berarti kurang lebih sama ya sama Sanam. Jadi pustakawan itu harus mempunyai inovasi ya, baik perpustakaan keliling, dan jadi masyarakat tuh tanpa harus ke perpustakaan langsung. Jadi para pustakawan yang datang ke masyarakat untuk memberikan edukasi. Keren. Lanjut ke Irfan, gimana nih Van? Kalau dari aku sendiri ya, yang pertama
dari perpustakaan dan juga mungkin dari kita sendiri sebagai seorang pustakawan. Kita harus ya mensosialisasikan betapa pentingnya untuk membaca, karena menurut UNESCO sendiri Indonesia berada dalam 2 terbawah untuk literasi. Jadi termasuk darurat literasi lah untuk bangsa kita saat ini. Apalagi di zaman sekarang kan banyak sekali ya hoax-hoax dan juga ya kalau nama modernnya kan clickbait gitu. Cuma baca judul tapi nggak baca isi. Jadi itu adalah PR kita sebagai penerus bangsa ke depannya, bagaimana kita bisa mengedukasi dan juga membuat pencerdasan kepada bangsa Indonesia bahwa kita ini perlu loh untuk membaca, karena sumber ilmu dan juga jendela dunia kan ada di buku. Gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana mereka juga yang ingin membaca itu bisa mendapatkan buku secara ya nggak susah gitu. Karena di pedalaman Indonesia terutama ya, kalau di daerah saya sendiri di Sorong itu sedikit untuk perpustakaan. Adapun di kota itu jauh dari penduduk-penduduk yang pelosok. Jadi PR-nya adalah mungkin setiap desa itu bisa dibangun perpustakaan kecil. Misalnya bacaan-bacaan ringan pun bisa dimasukkan ke setiap desa. Gitu. Itu kan di kantor desa itu kan pasti disediakan lahan lah. Dari APBD itu pasti ada dana khusus buat pembangunan ya mungkin kantor. Nah itu bisa disediakan perpustakaan kecil buat orang-orang yang membutuhkan gitu, terutama di pelosok pedalaman itu kan belum terjangkau sama sekali. Itu mungkin yang kedua. Lalu yang ketiga mungkin dari kita yang di kota yang emang bisa dekat dengan perpustakaan tapi dibatasi ya dengan cara ya kata Mas Anam tadi emang aplikasi. Bagaimana kita bisa membaca buku walaupun istilahnya dibatasi di perpustakaan sendiri. Walaupun tidak ada aplikasi ya berapa, maksudnya dari Ilpusnas sendiri Perpustakaan Nasional, tapi mungkin ada yang maksudnya yang belum terscan di situ kan. Mungkin dari perpustakaan daerah ada yang buat aplikasi untuk melengkapi istilahnya buku-buku yang nggak ada di Ilpusnas yang juga bisa gitu. Jadi selain adanya aplikasi juga bagaimana kita bisa memasifkan aplikasi tersebut sehingga penggunanya itu maksimal gitu. Dari mahasiswa juga yang sangat emang membutuhkan literasi kan, emang sivitas akademika kan sangat membutuhkan yang namanya buku-buku, yang namanya jurnal-jurnal, yang namanya artikel itu kan sangat membutuhkan. Dan juga mungkin orang-orang yang mau lulus di tingkat akhir gitu kayak seperti SD kelas 6, SMP kelas 3, SMA kelas 3 itu kan sangat membutuhkan buku-buku untuk mereka belajar agar mereka juga lulus dengan ya harapan mereka juga. Itu sih 3 hal yang penting mungkin bagi perpustakaan di Indonesia sendiri dan juga PR buat kita semua lah agar kedepannya bagaimana perpustakaan ini bisa digunakan dan juga bisa diakses dengan sebagaimana mestinya di Indonesia sendiri gitu. Dari aku. Oke, keren. Jadi sedikit menambahkan ya, tadi kan Irfan bilang kalau kita peringkat terbawah. Nah, saya menambahkan jadi Indonesia itu peringkat 60 dari 61 negara yang telah disurvei tentang tingkat literasi. Jadi Indonesia itu masuk peringkat 60 ya. Lalu, nah di sini peran pustakawan dan kita nih sebagai mahasiswa itu penting ya untuk meningkatkan literasi masyarakat untuk membaca buku begitu. Oke, setelah Mas Irfan berpendapat, Mas Zainal, silakan Mas Zainal. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa perpustakaan itu merupakan sebuah ladang. Nah, kalau diibaratkan masa pandemi ini seperti kalau kita mempunyai ladang, tanahnya subur, kemudian hujan juga turun dengan cukup, tidak dalam artian tidak berlebihan dan lain sebagainya. Namun tiba-tiba besoknya itu tiba-tiba tanahnya menjadi gersang, tidak turun hujan dan sulit untuk mendapatkan air. Nah, ini menjadi sebuah iklim baru bagi pustakawan atau orang-orang yang menggeluti di bidang literasi dan kepustakaan, itu untuk bagaimana agar ladang itu tetap bertahan dengan seluruh ilmu-ilmu yang ada di situ, yang ada di perpustakaan tersebut. Ya salah satunya itu tadi, karena mungkin akses internet dari mungkin anak-anak yang
sangat minim pembelajaran tentang akses menggunakan HP mereka sendiri. Nah, itu juga minim agar pustakawan ini bagaimana caranya mereka mensosialisasikan kepada anak-anak mungkin yang masih usia SD, yang mereka notabene pegang HP hanya untuk main game dan lain sebagainya. Bagaimana pustakawan ini bisa menjadikan anak-anak yang hanya main game dengan HP mereka menjadi cinta dengan perpustakaan dengan adanya aplikasi itu. Karena ya aplikasi ini sangatlah penting di masa pandemi sekarang, karena mungkin 100% kecuali orang-orang yang berada di lingkungan pelosok dan lain sebagainya itu mengakses apapun dengan HP mereka sendiri. Bahkan anak-anak yang masih usia kelas 2, kelas 3 sudah dibelikan HP sendiri untuk pembelajaran. Begitu. Jadi ini menjadi PR tersendiri bagi para pustakawan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa walaupun di masa pandemi. Di YouTube Ilpusnas juga banyak tentang workshop atau seminar-seminar tentang kepustakaan, literasi, dan lain sebagainya. Nah, ini juga merupakan salah satu inovasi baru karena kita mengenal meeting online ini juga baru masa pandemi, sehingga menjadi inovasi baru bagi para pustakawan untuk menyebarkan literasi dan ilmu kepustakaan mereka. Begitu, Mas Rizky. Oke, keren ya. Jadi Zainal tuh mengibaratkan perpustakaan itu seperti ladang. Jadi kalau misalnya tiba-tiba iklimnya tidak sesuai yang kita inginkan, kita harus menyiapkan strategi baru untuk menunjang aktivitas di perpustakaan tersebut. Oke, selanjutnya nih kita akan bahas tentang perpustakaan digital di masa sekarang. Nah, jadi pendapat kalian nih, kalian berempat, gimana sih perpustakaan digital di Indonesia nih untuk saat ini, apakah efektif atau tidak begitu? Silakan, siapa dulu nih yang mau mulai? Ayo, Anam. Anam, silakan Anam. Ayo Anam, silakan. Menurut saya, perpustakaan digital untuk saat ini mungkin sudah cukup baik karena memang sudah menyediakan kayak duplikasi, walaupun mungkin belum secara menyeluruh, belum semua buku yang ada di perpustakaan itu sudah diduplikasi menjadi bentuk digital. Jadi kalau kita mau membaca kan tinggal buka HP, enak gitu, mungkin enak dalam hal itu. Tapi kalau menurut saya tetap harus ditingkatkan lagi. Soalnya seperti yang kita lihat anak-anak zaman sekarang itu kan mereka itu lebih ahli dalam main game daripada membuat puisi atau menceritakan sesuatu, entah itu cerita pendek, entah itu menulis cerpen atau apapun. Mereka lebih ahli dalam hal game, walaupun untuk saat ini game itu juga tidak bisa dipandang sebelah mata kalau game itu merusak anak gitu kan. Semua itu bisa ada kelebihannya. Tapi kan untuk menjadi sesuatu yang hebat itu kan perlu yang disebut profesionalitas. Kalau kita memang ingin menjadi gamers, ya kita harus profesional. Seperti yang para gamers yang lain kan 1 hari 8 jam bermain. Maksudnya ada batasan-batasan. Nah, tidak mungkin para gamers itu nggak pernah membaca tentang algoritma game, tentang teknik-teknik, tentang apa-apapun dalam permainan agar skill dia itu meningkat. Seperti itu kan. Berarti untuk saat ini hal-hal kayak semacam hal-hal digital dalam hal perpustakaan menurut saya masih kurang masif, masih kurang lebih lagi dalam hal mensosialisasikan pentingnya membaca untuk Indonesia. Kan Indonesia seperti yang dijelaskan Mas Rizky tadi, peringkat 62 dari berapa tadi, 63. Itu mungkin yang menjadi kesalahannya bukan masyarakatnya yang tidak mau ke perpustakaan, ya logikanya orang kan ya udah sekolah sampai sore ya, mau ke perpustakaannya kapan, dari pagi sampai sore, udah malam, udah capek, itu belum nugas lagi, mau ke perpustakaannya kan kapan. Kalau yang udah tua-tua, udah yang sekolah,
mereka mungkin banyak waktu luang tapi pikiran mereka udah gak ke situ lagi. Berarti kan yang perlu bergerak itu kan orang-orang yang berada di perpustakaan, entah itu pemerintahannya, entah bekerja sama dengan pemerintahan, entah bekerja sama dengan apapun untuk memasifkan lagi pentingnya membaca. Oke, keren. Lanjut ke Irfan nih, coba. Kalau Irfan gimana? Kalau dari aku sendiri, sejauh ini mungkin berjalan baik, tapi ya seperti kata Mas Anam tadi kan, yang menjadi PR kita dan juga pihak yang terkait lah, yang misalnya yang perpustakaan sendiri itu adalah memasifkan informasi perihal perpustakaan online, dan juga belum banyak buku yang emang di-scan dalam bentuk digital, jadi masih buku-buku terbatas lah yang bisa kita akses di perpustakaan online. Mungkin dari pihak perpustakaan sendiri bisa mensosialisasikan ke per daerah lah, soalnya sekarang kan emang banyak yang apa-apa menggunakan gadget, menggunakan gawai gitu kan. Bahkan TK pun, anak TK itu sekarang sekolah menggunakan gawai gitu di HP. Juga anak-anak SD yang memang masih kecil, yang notabene belum bisa membagi waktu secara benar, harus dalam pengawasan pun sudah mendapatkan HP gitu. Itu yang menjadi PR, bagaimana kita bisa mensosialisasikan kalau bisa ya di setiap SD, di setiap sekolah lah, di setiap sekolah yang ada, di setiap universitas yang ada, bahwa kita tuh punya loh perpustakaan online. Kita tuh bisa loh minjem buku secara online gitu. Ada banyak buku yang bisa kita akses secara online gitu. Itu yang belum mereka ketahui banyak sekali gitu. Terutama daerah-daerah yang memang di luar Pulau Jawa kan belum mengetahui, banyak yang belum mengetahui akan hal ini gitu. Yang menjadi PR lebih adalah ya untuk buku dalam bentuk digitalnya itu masih kurang, dan juga masifkan informasi terkait perpustakaan online ini tuh masih kurang greget gitulah. Itu sih kalau dari aku sendiri. Oke, kalau Zainal gimana nih pendapatnya? Ayo, Zainal, silakan. Ya, tentang perpustakaan digital. Nah, ini tentunya sangat membantu bagi kita yang mungkin mahasiswa untuk mengerjakan suatu tugas keilmuan yang butuh akses informasi yang lebih, baik jurnal, buku, dan skripsi, dan lain sebagainya. Nah, itu tentunya akan menguntungkan kita karena akses informasi itu lebih cepat. Jadi kita tidak usah ke perpustakaan, kemudian harus mencari terlebih dahulu. Kalau memakai aplikasi atau perpustakaan online, kita bisa langsung mencari apa yang kita inginkan dengan fitur search tentunya. Nah, dampak negatifnya, karena banyak orang tua di Indonesia ini yang mungkin masih istilahnya gaptek atau gagap teknologi, sehingga kalau anak mereka masih kecil misalkan tidak memahami bagaimana cara kerja perpustakaan online, kemudian orang tua mereka juga gagap teknologi itu tadi, sehingga akan menyulitkan juga untuk orang tua mereka mengajari anak-anak mereka di rumah. Karena kalau sebelumnya di saat normal kita kan menggunakan buku. Nah, orang tua bisa mengajari dengan membaca bukunya tersebut, kemudian diajarkan kepada anak-anaknya. Tapi dengan perpustakaan online, tentunya orang-orang tua yang jarang menyentuh gawai atau gadget dan istilah lain, tentunya akan menjadi kesulitan untuk mengajari anak-anak mereka. Begitu, Mas Rizky. Oke. Kalau Syafiq gimana? Ini saya ngambil dari ini nggak apa-apa, Mas? Nggak Rizky? apa-apa. Saya nemu jurnal tentang perpustakaan digital di Indonesia dan fitur-fitur yang tersedia oleh Bambang Winarko. Menurut beliau, perpustakaan digital adalah perpustakaan maya yang lanjutan dari web. Nah, di Indonesia sendiri, perpustakaan digital ada 16, yang antara lain ITB Central Library, Seomu Biotrop, Stikom Digital Library Cisral, Perpustakaan Digital Batan, UNS Digital Library, Perpustakaan PPT, Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia, Elista,
Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan seterusnya masih banyak. Nah, di sini disebutkan ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 fitur-fitur perpustakaan digital. Yang pertama itu fitur keanggotaan. Fitur keanggotaan ini misal kan ada ITB Central Library. Jadi yang bisa mengakses itu yang punya keanggotaan dari perpustakaan tersebut. Nah, terus yang kedua ada fitur pencarian. Fitur pencarian di sini digunakan untuk mencari apa yang ada di ini perpustakaan digital. Jadi kamu nyari apa buku misal yang ada di perpustakaan digital bisa cari situ. Terus yang ketiga itu fitur link atau pranala. Fitur ini menghubungkan pengguna yang sedang menjadi tamu satu perpustakaan digital ke perpustakaan digital, situs web lainnya. Jadi ini buat ini kayaknya buat buat informasi siapa yang ngunjungin ini perpustakaan digitalnya. Terus selanjutnya ada fitur Duibahasa. Fitur Duibahasa ini fitur buat ini yang bahasa bisa ganti ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Terus selanjutnya fitur artikel. Fitur artikel ini isinya artikel-artikel, dan yang terakhir folder dan arsip. Ini buat ke arsip sama folder. Oke. Kalau menurut Syafiq nih perpustakaan digital di era sekarang nih efektif nggak nih? Atau mungkin ada saran dari Syafiq yang harus diperbaiki gitu? Gimana Syafiq? Kalau dari saya sendiri sebenarnya cukup efektif buat misalnya seperti saya mahasiswa yang dalam mengerjakan makalah butuh sumber-sumber jurnal, cukup efektif Mas buat ini nyari data-data kayak gitu. Ya seperti itu. Oke, berarti dari pendapat teman-teman, jadi perpustakaan digital itu sangat membantu ya, terutama untuk kita nih kalangan mahasiswa untuk mencari jurnal atau mencari sumber-sumber untuk tugas-tugas kita. Tapi di sisi lain juga harus ada yang perlu diperbaiki ya, seperti yang dibilang teman-teman tadi. Itu pertama kurang sosialisasi, jadi tentang bagaimana perpustakaan, tentang literasi digital itu seperti apa. Jadi perlu nih peran pustakawan untuk memberikan sosialisasi yang lebih terhadap masyarakat mengenai perpustakaan digital seperti itu. Terus poin keduanya yang Mas Irfan bilang ya, jadi setiap desa itu harus mempunyai perpustakaan, baik itu perpustakaan digital atau perpustakaan offline ya. Jadi agar setiap masyarakat di pelosok itu bisa mengakses buku-buku atau majalah-majalah yang bisa menambah wawasan mereka begitu. Jadi setelah percakapan kali ini mungkin saya bisa menyimpulkan ya, jadi peran pustakawan dalam masa pandemi seperti sekarang itu memiliki peran yang penting ya dalam berbagai inovasi dan pengembangan perpustakaan. Jadi seperti inovasi dan pengembangan yang seperti yang dibilang tadi ya Mas Anam, aplikasi, terus juga jemput bola ke masyarakat. Nah, jadi perkembangan digital ini juga harus didukung nih sama teknologi informasi yang mumpuni. Jadi perpustakaan hadir dengan mengembangkan sebuah perpustakaan digital yang bisa diakses oleh masyarakat umum. Oke, jadi cukup sekian pembahasan kita tentang peran perpustakaan bagi pustakawan dalam masa pandemi COVID-19. Terima kasih kepada Syafiq, Zainal, Anam, dan Irfan yang telah berbagi pendapat mengenai topik ini, dan ya saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditambahkan? Oh, sepertinya nggak ada ya. Oke. Kita tutup aja. Semoga teman-teman di luar sana yang melihat video kami di YouTube bisa mendapat pengetahuan tentang peran perpustakaan bagi pustakawannya. Jadi itu aja lah ya. Mungkin next time kita bakal ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih semuanya.
Terima kasih Mas Rizky.